Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kalian masih belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, aneka benda di sekitarku. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 3. Hal yang akan kalian pelajari di pembelajaran 3, yang pertama sifat benda padat, yang kedua pengukuran jarak, yang ketiga gerak tari dengan lagu barisan musik. Kita mulai dari sifat benda padat. Nah, benda padat dapat dilihat dan disentuh. Itu sifat yang pertama. Apa saja benda padat? Ya, ada meja, ada buku, ada pulpen, ada gelas, ada penggaris, dan ada tempat pensil. Lalu yang kedua, benda padat memiliki bentuk yang tetap. Artinya, benda padat tidak akan berubah bentuknya meskipun diletakkan di berbagai tempat. Kita lihat, contohnya adalah pulpen ini yang diletakkan di atas meja. Dia masih berbentuk pulpen. Lalu, ketika diletakkan di atas buku tulis juga masih berbentuk pulpen dengan ukuran yang sama. Nah, selanjutnya sifat benda padat adalah ukuran benda padat yang tetap. Ukuran benda padat tidak akan berubah meskipun diletakkan di berbagai tempat. Kita lihat, ini dia ketika pulpen ditaruh di gelas. Lalu, ketika pulpen ditaruh di tempat pensil, ukurannya sama. Dan panjangnya pun sama, yaitu kurang lebih 13 cm. Lalu, kita lihat sifat yang selanjutnya, yaitu volume benda padat tetap. Ya, volume benda padat itu tetap meskipun diletakkan di tempat yang berbeda. Kita lihat yang pertama, jika diletakkan pada botol ini, dia tidak memenuhi botol. Lalu selanjutnya, kita lihat pada gelas. Ya, gelas tidak sanggup menampung pulpen ini, jadi dia melewati tinggi gelas. Selanjutnya, kita lihat pada botol berikut. Nah, pada botol ini, pulpen memenuhi ruang pada botol. Kalian masih ingat apa itu volume? Ya, volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Ya, ukuran ruang itu bisa kita ukur melalui panjang ruangan itu. Nah, ini adalah tangga satuan panjang yang terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, untuk penjelasan lengkapnya sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang, mari kita nyanyikan lagu satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter. Desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Itulah satuan panjang yang harus kamu hafal. Turun tangga tambah 0, naik tangga hilang 0. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km.
berapa meter jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar. Kita lihat gambar berikut ini dulu. Ya, posisi dari rumah Dayu ke sekolah adalah 6 km. Dari sekolah ke pasar adalah 7 km. Sekarang yang ditanya adalah berapa meter jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar. Langkah pertama yang kalian tulis yaitu menentukan apa yang kalian cari. Ya, jarak yang ditempuh oleh Dayu. Berapa jarak yang ditempuh oleh Dayu? Karena Dayu ingin pergi dari rumah ke pasar, maka Dayu harus melewati sekolah dulu. Berapa jarak tempuh Dayu dari rumah ke sekolah? Ya, 6 km. Lalu selanjutnya setelah di sekolah, Dayu melanjutkan perjalanan lagi ke pasar. Berapa jarak dari sekolah ke pasar? Ya, tinggal ditambah lagi 7 km. 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Belum selesai sampai di sini. Ingat, yang ditanyakan dalam bentuk meter. Jadi, kalian harus ubah satuan panjangnya menjadi meter. Pertama-tama, kalian boleh menulis orak-orek tanggal satuan panjang seperti yang Ibu tampilkan ini. Lalu, kalian hitung dari kilometer ke meter. Apakah dia turun tangga atau naik tangga? Ya, kita lihat di sini. Dari kilometer menuju meter adalah turun tangga. Seberapa banyak? Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Ya, dari kilometer ke meter turun sebanyak 3 tangga. Sehingga tinggal ditambahkan nolnya 3. Jadi, 13 km sama dengan 13.000 meter. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa meter selisih jarak yang ditempuh Dayu dari sekolah ke pasar dan dari rumah ke sekolah? Ya, kita lihat gambarnya dulu. Ini adalah tampilan jarak dari rumah Dayu ke sekolah dan dari sekolah ke pasar. Nah, karena di sini ditanyakan selisih jarak yang ditempuh Dayu dari sekolah ke pasar dan dari rumah ke sekolah, maka kita tulis dulu apa yang ingin dicari oleh Dayu. Ya, yang dicari adalah selisih jarak. Selisih jarak mana yang ditanyakan Dayu duluan? Ya, dari sekolah ke pasar. Berapa jarak dari sekolah ke pasar? 7 km. Lalu, dari rumah ke sekolah berapa? Ya, 6 km. Tapi, karena di sini ditanyakan selisih, maka operasi hitung yang kalian lakukan adalah operasi hitung pengurangan. Jadi, 7 km dikurangi 6 km. Berapa 7 km dikurangi 6 km? Ya, 1 km. Nah, karena di sini ditanyakan dalam satuan meter, maka kalian ubah satuan kilometer ini ke meter. Kita buat tangga satuan panjang terlebih dahulu. Nah, setelah membuat tangganya, kita lihat posisi dari kilometer menuju meter. Apakah dia turun atau naik? Ya, kita lihat di sini turun tangga. Seberapa banyak? Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Ya, karena turun tangganya sebanyak 3 kali, maka kita menambahkan 3 angka 0. Jadi, 1
kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, ini adalah contoh soal yang terakhir. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah dalam satuan sentimeter? Kita lihat dulu gambarnya. Ya, jarak dari rumah Siti ke pasar adalah 100 meter. Dan jarak dari rumah Siti ke sekolah adalah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jadi, yang kita cari adalah jarak dari rumah Siti ke sekolah. Karena yang diketahui hanya jarak dari rumah ke pasar, maka kita tulis dulu jarak dari rumah ke pasar, yaitu 100 meter. Nah, karena jarak dari rumah ke sekolah adalah 3 kali jarak dari rumah ke pasar, maka kita kalikan 3. 100 meter dikali 3 sama dengan 300 meter. Tapi belum selesai sampai di sini, karena yang ditanyakan adalah dalam satuan sentimeter. Ya, kita buat dulu tangga satuan panjang. Lalu kita lihat posisi meter dan sentimeter. Apakah dia naik tangga atau turun tangga dari meter menuju sentimeter? Ya, dia turun tangga. Sebanyak berapa langkah? Kita hitung bersama. 1, 2. Ya, 2 langkah. Jadi, kita tambahkan 2 angka 0. Sehingga 300 meter menjadi 30.000 cm. Nah, sekarang Ibu punya lagu barisan musik ciptaan Ate Mahmud. Kalian bisa mendengarkan dari audio yang Ibu ciptakan. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan gendram bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Sorak-sorai para penonton terkesan. Nah, jadi suara bumcas itu menggunakan alat musik ritmis. Ya, ada suara drum yang Ibu dengar dan suara alat musik ritmis lainnya. Lagu barisan musik ciptaan Ate Mahmud juga dapat digunakan untuk mengiringi tarian atau sebuah gerakan yang berirama. Kita lihat yang pertama, condongkan badan ke kanan dan ke kiri dengan telapak kaki menapak. Gerakan dilakukan dengan lembut. Nah, ini adalah gerakan yang lembut untuk lirik lagu, dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun, dan gendang bertalu. Lalu yang kedua, berjalan jinjit ke kanan dan ke kiri. Gerakan dilakukan dengan kuat. Nah, ini untuk lirik, permainannya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Ya, yang ketiga, melambaikan kedua tangan ke kanan dan ke kiri. Gerakan dilakukan dengan lembut. Untuk lirik lagu, suasana pun riang, siapapun senang,
sorak-sorai para penonton terkesan. Nah, yang terakhir, menepuk tangan dengan berjinjit, kemudian menepuk paha dengan setengah berjongkok. Gerakan dilakukan dengan kuat. Ya, ini untuk mengiringi musik dari alat ritmis yang Ibu jelaskan tadi. Sekian penjelasan Ibu pada video ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.